penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku,
dengan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis dirimu. Lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Kebaikanmu Bapa takkan habis dirimu. Lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis diriku. Lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. I know it's all you've got to just be strong. And it's a fight just to keep it together. I know you think that you are too far gone, but hope is never lost. Hope is never lost. Hold on, don't let go. Hold on, don't let go. Just take one step closer. Put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness. You're gonna be okay. I know your heart is heavy from those nights, but just remember that you are a fighter, a fighter. You never know just what tomorrow holds, and you're stronger than you know, stronger than you know. Hold on, don't let go. Hold on, don't let go. Just take one step closer. Put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness. One step closer. Put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness.
you're gonna be okay. And when the night is closing in, don't give up and don't give in. This won't last, it's not the end, it's not the end, you're gonna be okay. When the night is closing in, don't give up and don't give in. This won't last, it's not the end, it's not the end, you're gonna be okay. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita percaya kasih penyertaan Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidup kita. Hari ini kita bertemu kembali lewat ibadah online. Itu semua karena kasih karunia Tuhan di hidup kita. Haleluya. Mari kita buka hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Karena hanya Tuhan sumber pertolongan di hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kasih-Mu di hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk datang bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan ampuni kami, pulihkan kami, kuduskan kami. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, mari Engkau jamah kami semua yang ada di rumah pada saat hari ini. Kami yang sakit Tuhan telah sembuhkan. Kami yang berbeban berat Tuhan telah pulihkan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari buka hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan hanyalah satu-satunya juru selamat kita yang hidup. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari angkat suaramu, katakan Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja kami Yesus, Rajaku. Engkau yang termulia Tuhan, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan,
namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Mari sembah Bapak Ibu Tuhan Yesus di rumah kita masing-masing pada saat hari ini. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Kami sembah, kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sungguh mengasihi-Mu. Kami datang memuji-Mu. Engkau juru selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan di hidup kami, kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang siap bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Bapak Ibu terkasih yang ada di rumah, mari tetap bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Yesus telah mencurahkan kasih-Nya bagi kita pada saat hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Yesus telah mencurahkan kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang
besar selamanya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulut kami bersyukur, pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Mulutku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Haleluya. Kasih Allah tetap setia dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berubah. Di dalam susah maupun sukar, Tuhan selalu setia di hidup kita. Amin. Haleluya. Tiba saatnya bagi kita untuk diberkati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paul Taksibarani. Mari kita buka hati kita. Kita datang dengan hati yang rindu, hati yang terbuka. Biar kuasa lawatan Allah melawat kita semua yang ada di rumah pada saat siang hari ini. Haleluya Yesus. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami
Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Petamburan yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan saya akan memberitakan firman Tuhan. Saya akan berkhotbah. Mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, kami akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup kami sehari-harinya dan juga dapat kami beritakan dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan berkhotbah dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Saya akan berkhotbah dengan judul Nothing Without Love. Nothing Without Love. Demikian bunyinya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Satu kelompok nats yang sudah tidak asing bagi kita sebagai warga gereja, sebagai umat Tuhan. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada warga gereja di Korintus pada zamannya. Menanggapi warga gereja yang pada waktu itu punya banyak karunia roh tetapi salah menggunakannya atau tidak tepat penggunaannya. Sehingga walaupun mereka kaya dengan karunia roh, tetapi mereka suka ribut satu sama lain. Dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada sesama karena hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Maka di sini sengaja Rasul Paulus manakala ia berbicara mengenai bahasa roh, nubuat, dan karunia-karunia Roh Kudus lain sepanjang pasal 12, yang nanti akan dilanjutkan dalam pasal 14, dia sisipkan satu pasal khusus dalam pasal 13 supaya mereka itu memiliki kasih. Dan di dalam ini Rasul Paulus kuat sekali mengatakan yang pada intinya adalah segala sesuatu menjadi sia-sia kalau tidak ada kasih dalam hidup umat Tuhan. Apapun kegiatannya,
apakah kegiatan sosial maupun kegiatan spiritual. Kalau tidak memiliki kasih, semuanya tidak ada guna. Ini menjadi peringatan juga bagi kita sebagai umat Tuhan di zaman sekarang. Supaya kita jangan lupa untuk memiliki kasih dalam diri kita. Supaya kita boleh menyatakan kasih kepada sesama. Supaya kita boleh terus hidup di dalam kasih sayang kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Bapak, Ibu, Saudara, sekarang ini memang berbicara mengenai kasih mengasihi menjadi sesuatu yang seperti langka, sulit ditemukan. Karena zaman begitu cepat menuju kepada kebinasaan. Banyak orang makin pandai berbuat jahat. Banyak orang makin egois. Banyak orang tidak peduli lagi dengan sesama. Termasuk juga tidak peduli dengan Tuhan. Tapi ada juga yang merasa peduli betul dengan Tuhan, namun tidak peduli dengan sesamanya. Sementara di dalam Alkitab dikatakan kasih itulah yang segala-galanya. Kasih inilah yang paling utama. Kasih inilah yang paling besar. Mari kita hidup dalam kasih. Sebab hidup tanpa kasih tiada arti. Hidup tanpa kasih tiada arti. Nothing without love. Hidup tanpa kasih tiada arti. Mengapa hidup tanpa kasih itu tiada arti? Mengapa hidup tanpa kasih itu tiada arti? Kalau kita membaca nats ini dengan seksama, maka secara sederhana dapat kita catat di sini paling tidak 3 alasan. Mengapa hidup tanpa kasih itu tiada arti? Nothing without love. Yang pertama dirangkum dari ayat 1 sampai 3 adalah karena kasih itu adalah kunci. Yang kedua dirangkum dari ayat 4 sampai 7 adalah karena kasih itu adalah kudus. Dan yang ketiga dirangkum dari ayat 8 sampai 13 adalah karena kasih itu adalah kekal. Kasih itu kunci, kasih itu kudus, kasih itu kekal. Maka tanpa kasih tiada arti. Saya sungguh berharap Bapak Ibu, walaupun dalam keterbatasan saya menguraikannya, betul-betullah uraian firman ini Anda ingat baik-baik. Menjadi bekal dalam kita menjalani hidup selanjutnya. Hidup tanpa kasih tiada arti. Mengapa? Yang pertama, karena kasih itu adalah kunci. Kunci di sini sinonimnya adalah dasar, fondasi, motif yang utama sekali. Yang harus mendasari semua perbuatan kita. Sebab bisa saja seperti dikatakan dalam ayat 1, 2, dan 3. Ada 3 hal di sini. Ayat 1 dulu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Bahkan dalam segala bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemincing. Anda tahu bahwa berbahasa itu sesuatu yang sulit. Mempelajari satu bahasa itu bertahun-tahun, belum tentu lengkap. Apalagi kalau dapat mempelajari semua bahasa manusia. Ini merupakan satu pengetahuan yang hebat sekali. Bahkan disebut di sini dapat berbahasa malaikat segala. Bahasa itu adalah untuk berkomunikasi dengan sesama. Tetapi tanpa kasih itu sama dengan gong yang berkumandang tiada arti. Ngomong banyak-banyak sama orang tidak ada arti. Berkomunikasi tidak ada arti. Jadi orang pinter tiada arti karena tanpa kasih. Jadi kasih itu adalah satu dasar fondasi. Disinilah dia menjadi sangat strategis. Jangan sampai tiada kasih dalam hidup kita. Supaya tidak hampa. Supaya kita diperkenan Tuhan. Supaya kita jadi berkat bagi sesama. Lihat ayat 2.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Pada zaman itu, entah mengapa warga gereja banyak sekali mencari namanya karunia roh. Tidak salah. Bagus sekali kalau punya karunia-karunia roh. Boleh memiliki karunia-karunia roh. Tapi sekalipun memiliki banyak karunia roh, namun di dalam dasarnya tidak ada kasih, penggunaannya bisa keliru. Bisa menjadi kesombongan. Pengetahuan misalnya, pengetahuan roh, pengetahuan karunia untuk berhikmat atau marifat. Tahu rahasia. Kalau tidak punya kasih, dia bisa bongkar rahasia orang. Mengelabui orang. Menipu orang. Karena salah di dalam motifnya. Tidak ada dasar kasih. Kalau yang tadi itu keburu kelewat. Ayat 1 dikatakan apa? Sekalipun dia punya bahasa ini itu. Seharusnya dapat berkomunikasi dengan baik karena lancar bahasa manusia. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada guna. Maka yang lebih utama adalah bahasa kasih. Walaupun kita tidak pandai dengan gramatika satu kelompok masyarakat di sekitar kita. Tapi kalau kita memiliki kasih, kita dapat berbahasa dengan baik bagi mereka. Sinyal-sinyal, tanda-tanda, bahkan perbuatan kita itulah bahasa itu yang sesungguhnya. Kasih. Kasih itu kunci. Kalau tidak ada kasih, maka sia-sia semua. Sia-sia kepintaran kita, sia-sia pengetahuan kita, sia-sia karunia-karunia roh yang kita miliki. Sia-sia urapan yang kita terima dari Tuhan. Lihat lagi ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bukan main. Ternyata perbuatan bukan segala-galanya. Dalam arti, kalau tidak didasari kasih, tidak ada guna. Aneh kan? Bisa menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, tapi tetap sia-sia. Karena ternyata dia lakukan bukan karena kasih. Barangkali tafsirannya karena kesombongan. Karena membela secara tidak benar. Ada orang sampai menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Katanya untuk membela kebenaran. Tapi dia ledakkan dirinya di tengah-tengah keramaian. Itu adalah contoh kasar memang. Tapi terjadi juga. Kita jangan hanya berbuat sesuatu. Tetapi biarlah perbuatan kita didasari oleh cinta kasih. Sehingga kita tidak salah dalam berlaku. Karena semua yang keluar berasal dari dalam, kata Alkitab. Perbuatan yang baik itu ya dari hati yang baik. Perkataan yang baik itu ya dari hati yang baik. Dasarnya harus baik, harus benar, harus sungguh-sungguh. Karena hati menurut Markus 7 ayat 21-22 itu adalah sesuatu yang licik. Atau juga Yeremia pasal 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Markus pasal 7 ayat 21-22. Dari dalam hati timbul segala kejahatan. Matius pasal 12 ayat 33, 34, 35. Perbendaharaan yang baik, perbendaharaan yang baik, suasana hati yang baik, mengeluarkan perkataan yang baik. Perbendaharaan yang buruk, yang jahat, mengeluarkan perkataan yang jahat. Makanya Tuhan menilai sampai ke kedalaman hati kita. Kasih. Kalau di dalam hati kita sudah ada kasih, maka perbuatan kita kiranya akan menyusul demikian. Kasih adalah dasar. Ingatkah kita perbuatan Tuhan sendiri pun demikian.
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena dia adalah gembala yang baik bagi domba-dombanya, maka dia memberikan nyawanya bagi domba-domba yang dikasihinya. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Dan karena dia adalah sahabat bagi umat Tuhan, dia menyerahkan nyawanya. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada pengorbanan terbesar dari seorang sahabat kalau bukan menyerahkan nyawanya. Tapi ini dapat terjadi jika mengasihi. Lihat, Tuhan tidak jemu-jemu menunggu orang berdosa untuk bertobat. Karena dia memiliki kasih terhadap semua orang. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap kita. Karena dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik, bertobat dan diselamatkan. Maka dialog ringkas di dalam Yehezkiel pasal 18. Yehezkiel pasal 18. Salah satunya dalam ayat 23. Apakah aku berkenan atas atau terhadap kematian orang fasik, orang jahat? Jawabannya tidak, kata Tuhan. Bukankah aku berkenan kepada pertobatannya supaya dia selamat? Inilah Tuhan, Bapak Ibu. Maka perlakuan yang baik didasarilah oleh kasih. Itu sebabnya nothing without love. Nothing without love. Tetapi kalau kita ada kasih, sesuatu yang baik akan terjadi. Itulah sebabnya mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kita. Ayat masyhur di dalam Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Pada perjanjian baru, misalnya dalam Matius 22 ayat 37, Tuhan tambahkan, Tuhan Yesus tambahkan, juga dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Nothing without love. Hidup tanpa kasih tiada arti. Mengapa hidup tanpa kasih tiada arti? Yang kedua, karena kasih itu kudus. Perhatikan sepanjang ayat 4 sampai ayat 7. Bacaan awal kita surat 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Inilah kasih. Kasih itu kudus. Apa maksudnya kasih itu kudus? Ya, semua perbuatannya itu tidak bertentangan dengan kebenaran, kebaikan, dan hukum Tuhan. Sebagai pembanding supaya kita lebih dapat memaklumi maksud saya dalam hal ini. Coba lihat dulu Galatia pasal 5 ayat 22-23. Buah roh adalah kasih yang dijabarkan dengan 8 suasananya. Apa akhir daripada Galatia 5 ayat 22-23 ini? Demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kasih itu begitu berarti, bahkan menjadi segalanya. Karena kasih itu kudus,
sungguh amat baik, sungguh amat benar, bahkan kebenaran. Kalau kita hidup dalam kasih, berarti kita hidup dalam kekudusan. Kita tidak akan berbuat jahat. Kita tidak akan berbuat dosa. Maka betapa kita harus selalu berbuat kasih. Memiliki kasih dalam diri kita. Kalau kita tidak memiliki kekudusan, celakalah kita. Kalau kita tidak memiliki kekudusan hidup, celakalah kita. Mula-mula berarti kita tidak cocok disebut sebagai umat Tuhan. Imamat 19 ayat 1 dan 2. Imamat 19 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah berkata kepada Nabi Musa untuk disebut pada bangsa Israel. Beritahu pada bangsa Israel bahwa aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Maka orang yang melihat Tuhan adalah orang yang kudus hatinya. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah, melihat Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Hiduplah dengan penuh damai kepada sesamamu. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat Allah. Dan itu adalah kasih. Sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Tuhan Yesus. Tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan kita akan memberi pertanggungan jawab tentang apa yang kita telah lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kita akan menghadapi pengadilan ilahi. Kita akan menghadapi pengadilan ilahi. Makanya sekarang tidak perlu kata Rasul Paulus banyak lihat punya orang. Tindakan orang. Lihatlah evaluasi diri sendiri dulu. Roma pasal 14 ayat 12. Roma pasal 14 ayat 12. Setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab atas dirinya sendiri. Kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan. Jadi tidak usah banyak lapor-lapor orang lain. Evaluasilah diri kita sendiri. Karena lalang di antara gandum. Kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 13. Akan selalu ada lalang di antara gandum. Matius 25. Saya ulangi. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Ada lalang di antara gandum. Di dunia ini selalu ada kebaikan dan kejahatan. Akan berjalan bersama-sama sampai pada penghakiman. Dan kita jangan ikut-ikutan menjadi lalang. Kita adalah kelompok gandum. Hidup dalam kasih. Dan itu kudus. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ayat 4. 1 Korintus 13 tadi. Mari kita wujud nyatakan kasih itu. Sebab berdasarkan itulah kita dinilai. Tuhan itu adalah hakim. Dan seorang hakim tidak ada yang dinilai kecuali perbuatan. Termasuk perkataan. Hakim bisa saja memanggil saksi. Tetapi hakim yang baik akan melihat bukti. Saksi belum tentu bukti. Tapi bukti bisa merupakan saksi juga. Jadi jangan sampai kita ini banyak dikeluhkan orang. Sama seperti Sodom dan Gomora dikeluhkan orang. Sampai Tuhan datang turun membakar dengan api belerang dari sorga. Karena terlalu banyak keluhan orang atas kota yang jahat itu. Jangan sampai orang mengadukan kita kepada Tuhan. Delik aduan. Kita tahu delik aduan. Delik aduan harus diproses. Apalagi kalau diadukan kepada Tuhan. Apalagi kalau sudah terbukti jahat kita ini. Berbahaya. Maka tidak bisa dibohongi.
Kerajaan Allah itu kerajaan kebenaran. Cobalah lihat sebentar di dalam Wahyu 22 ayat 14-15. Wahyu 22 ayat 14-15. Coba lihat. Wahyu 22 ayat 14 adalah orang-orang yang diperkenan Tuhan. Orang-orang yang diperkenan Tuhan ini, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota suci di sorga. Haleluya. Inilah orang-orang yang hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih. Berjumpa dengan Tuhan Sang Raja Sorgawi, mendapat upah dalam kekekalan. Haleluya. Tetapi lihatlah ayat 15. Jangan sampai kita seperti ini. Inilah orang yang hidup tanpa kasih, berlawanan dengan kasih. Di sini mereka diejek sebagai apa? Anjing-anjing. Terserah Anda tafsir seperti apa, tapi inilah firman. Ada juga pembunuh-pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, yang mencintai dunia, bukan mencintai Tuhan. Suka berbuat jahat, tidak suka berbuat baik. Nothing without love. Berapapun banyak harta, berapapun banyak ijazah, berapapun banyak kemampuan dunia, tinggi jabatan kedudukan sosial, tapi kalau tidak dalam kasih, maka semua sia-sia. Hidup tanpa kasih tiada arti. Mengapa hidup tanpa kasih itu tiada arti? Yang ketiga, dirangkum dari ayat 8 sampai 13 adalah karena kasih itu kekal. Kasih itu kekal. Kasih itu kekal. Lihat. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat seperti pada ayat yang kedua itu berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Karena semuanya itu terbatas. Pengetahuan akan lenyap. Ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Dan nubuat kita tidak sempurna. Kita boleh punya pengharapan, kata ayat 13. Kita boleh punya iman, kata ayat 13. Tapi yang terbesar adalah kasih diantaranya. Di antara ketiga itu. Iman, pengharapan, dan kasih. Mana yang paling besar? Kasih. Dan itulah yang kekal. Kekekalan berarti berbicara mengenai firman, mengenai kerajaan sorga, mengenai pribadi Tuhan Allah sendiri. Dan kita ini sebenarnya akan masuk dalam kekekalan. Tetapi kekekalan yang mana yang akan kita jumpai? Seperti tadi di dalam kitab Wahyu pasal 22. Apakah kita kelompok ayat 14? Puji Tuhan. Tapi jangan sampai kita menjadi kelompok ayat 15. Najis. Kekekalan. Neraka itu juga kekekalan. Tetapi kekekalan dalam kegelapan, kekekalan dalam kesakitan, kekekalan dalam ketidakbaikan. Tapi sorga adalah kekekalan dalam kebaikan. Kekekalan dalam sukacita. Memandang wajah Bapa surgawi, bertemu muka dengan dia. Penuhlah sukacita kita. Menikmati pohon-pohon kehidupan, berjalan-jalan dalam kota suci surgawi. Haleluya. Kita mendapat upah mahkota. Haleluya. Dunia ini adalah sarana untuk kita menyatakan kasih. Sorga tidak butuh kasih. Dunia inilah butuh kasih. Berlomba-lombalah berbuat kasih. Karena kasih itu kekal. Sekekal firman. Maka orang yang mengasihi berarti dalam dirinya ada firman kasih. Karena kasih itu kekal, maka kita akan mengalami kekekalan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan itu tidak akan pernah berlalu. Kekal. Matius 24 ayat 35. Maka kalau kita hidup dalam kasih, hidup kita pun jadi ada damai. Menarik. Sebaliknya kalau kita tidak hidup dalam kasih,
Kita akan menakutkan bagi orang lain dan kita sendiri pun hidup dalam ketakutan. Saya ulangi, kalau kita hidup dalam kasih, kita ini ada kebahagiaan. Kalau kita hidup dalam kasih, hidup kita tidak menakutkan bagi orang lain. Dan kita sendiri tidak hidup dalam ketakutan. Coba lihat ayat yang terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Satu nats yang indah bukan main mengenai faedah dari kasih ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita tidak akan takut menghadapi pengadilan ilahi. Karena kita hidup dalam kasih. Kita tidak takut akan hari esok. Karena kita hidup dalam kasih. Tidak ada yang kita musuhi. Kalau orang pun memusuhi kita, belakangan mereka akan bersahabat dengan kita. Karena orang yang hidup dalam kasih tidak layak dimusuhi. Lawan kita akan menjadi kawan karena kita hidup dalam kasih. Betapa pentingnya hidup dalam kasih. Hidup tiada arti tanpa kasih. Hidup tiada arti tanpa kasih. Mengapa hidup tanpa kasih itu tiada arti? Nothing, nol tanpa kasih. Nothing without love. Saya sudah uraikan dengan begitu ringkas dan sederhana saja. Dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. 3 alasan mengapa hidup tanpa kasih itu tiada arti. Yang pertama, karena kasih itu kunci, dasar, fondasi yang dinilai Tuhan dalam kedalaman kita. 2, karena kasih itu kudus adanya. Kasih itu adalah kudus. Itu yang dinilai Tuhan dalam hidup sehari-hari dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan karena kasih itu adalah kekal, kita akan masuk dalam kekekalan surgawi kalau kita hidup dalam kasih. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Tetap sehat dalam Tuhan, tetap berjaga-jaga, tetap berdoa. Diberkatilah Anda dalam segala situasi, apapun yang terjadi, serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa di dalam surga, terpujilah Dikau yang mengajari kami menikmati kasih sayang hidup di bumi. Sesungguhnya kami tidak tahu bagaimana harus mengasihi. Tetapi Bapa surgawi lebih dahulu mengasihi kami. Dan kami bersyukur untuk itu semua. Biar kami selanjutnya benar-benar hidup dalam kasih. Sekarang kami semakin diingatkan betapa pentingnya hidup dalam kasih itu. Kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, kepada mertua, kepada menantu, kepada kakak, kepada adik, kepada ipar, kepada tetangga, kepada teman, kepada rekan kerja, rekan sepelayanan, semua orang di muka bumi masuk di wilayah lingkungan berbangsa dan bernegara. Tolonglah kami ini supaya kami hidup dalam kasih sayang Tuhan, supaya hidup kami berarti, supaya hidup kami berguna, supaya kami menjadi berkat bagi sesama dan kami pun semakin diberkati. Terpujilah Bapa di atas segalanya yang sanggup melakukan segala perkara yang hebat dalam hidup kami, menyembuhkan kembali penyakit kami, membalut luka-luka kami, luka-luka fisik maupun luka-luka batin dengan bilur-bilur Tuhan Yesus sebagai gantinya. Dan tangan-Mu yang berlubang paku itu tumpangkan atas kami. Sehingga kami menjadi sembuh seketika. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan cukupi semua keperluan kami. Sebab Tuhan adalah gembala yang baik. Yang membawa kami ke padang rumput yang hijau. Membawa kami ke mata air yang tenang. Terpujilah Bapa di atas segalanya. Namun demikian Tuhan, kami juga mengakui segala dosa kami. Pelanggaran-pelanggaran kami selama menetas firman Tuhan. Ketidakbaikan dan ketidakbenaran dalam hidup kami. Ampunilah itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu tinggal di hidup kita dan jadi kekuatan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pol Taksitani
yang telah melayani kita pada saat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan dapat diberikan dengan cara men-scan barcode QR yang ada di layar monitor Bapak Ibu di rumah. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kasih Tuhan di hidup kami. Kami sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga sudah menerima berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu. Sebentar Bapa, kami akan berikan persembahan kami, ajar Tuhan kami memberikan persembahan dengan sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan Petamburan News. Silakan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Ibadah doa Selasa 10 Agustus pukul 19 dengan pembicara Pendeta Muda Jomima Patisya. Ibadah Glamur Rabu 11 Agustus pukul 11 dengan Zoom meeting dengan pembicara Pendeta Oli Eudia Mesak. Ibadah DMBI Sabtu 12 Agustus pukul 19.30 dengan pembicara Pendeta John Max Titalay dengan Zoom meeting. Modul pelatihan WCB sesi 2 Jumat 13 Agustus pukul 11 dengan pembicara Pendeta Maya Susana dengan Zoom meeting. Saturday Morning Prayer Sabtu 14 Agustus pukul 5.30 dengan Zoom meeting. Ibadah kopi Sabtu 14 Agustus pukul 19 dengan Zoom meeting dengan pembicara Pendeta Hari Sempulur. Ibadah Abi setiap minggu pukul 9 di YouTube GBI Petamburan. Ibadah Teens minggu pukul 9 dengan Zoom meeting. Ibadah Youth Minggu 15 Agustus pukul 10.30 dengan pembicara Kak Stephen Erastus dengan Zoom meeting.
Ibadah online Minggu 15 Agustus pukul 10 di YouTube GBI Petamburan dengan pembicara Pendeta Naftali Untung. Jangan lupa ikuti Petamburan Bible Study nanti malam pukul 19 dengan Zoom Meeting. Dan Petamburan Bible Study minggu depan dengan tema Peka Mendengar Suara Tuhan dengan pembicara Pendeta Muda Andrian Natitele dengan Zoom Meeting pukul 19. Dapatkan link ibadah, e-warta, renungan 3 menit, dan informasi seputar gereja dengan WhatsApp Center GBI Petamburan di nomor yang tertera di layar ini. Mari kita sama-sama berpartisipasi dalam program Peduli COVID-19 untuk membantu semua pelayan atau jemaat yang terpapar COVID. Bantuan dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera. Untuk seluruh jemaat yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa dalam hidup Anda dan tetap sehat. Happy Sunday, God bless you. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan, besar anugerah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih-Mu kepada kami. Melalui firman-Mu kami dikuatkan. Karena itu Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Berkati hamba-Mu Pendeta Paul Taksibarani Tuhan, dimanapun ia berada dan bertugas untuk menyampaikan firman-Mu, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati keluarga, berkati kesehatan, berkati pekerjaan, dan berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kasih setia Tuhan, pendampingan, damai sejahtera, Engkau limpahkan kepada setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun. Demikian juga Tuhan untuk Bapak Presiden kami, wakil, menteri-menteri, bahkan sampai yang terbawah RT RW, Tuhan berkati, berikan hikmat-Mu Tuhan supaya mereka dapat melakukan tugas dengan baik dan di dalam menghadapi pandemi COVID ini Tuhan, Engkau sertai mereka. TNI, Polri, kehakiman, kejaksaan, Tuhan juga berkati sehingga mereka dapat bekerja menunaikan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan,
kami sebentar akan akhiri ibadah ini. Kami percaya tangan-Mu yang berkuasa akan tetap menuntun hidup kami selama seminggu ini. Tuhanlah yang akan terus mendampingi hidup kami. Apapun yang kami rancangkan, Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Karena itu sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ikuti dengan disiplin protokol kesehatan 5M. Tuhan Yesus memberkati.